Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel CJ TV. Oke guys, apa kabar kalian? Semoga kalian senantiasa diberikan kemudahan, rezeki yang melimpah, kesehatan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, khususnya buat teman-teman TKI yang bekerja di Malaysia. Oke guys, untuk konten kali ini aku akan menjawab komen-komen dari netizen Malaysia. Jadi di situ di kolom komentar di video-video aku banyak sekali komen-komen dari netizen dan dari netizen Malaysia, dan perlu aku tanggapi, perlu aku jawab, dan perlu aku jelaskan satu persatu. Oke, yang pertama masalah gaji yang kemarin aku bilang. Di video kemarin aku mengatakan basic memang lebih besar dari orang tempatan dibanding pendatang, tapi hasil lebih banyak orang asing. Ada yang komen seperti ini, kami warga Malaysia kena potong KWSP. Oke bro, aku tahu warga tempatan ada potongan KWSP, dan kalau diminta warga asing nih, kalau menurut aku pribadi, aku ingin gajiku dipotong KWSP. Kenapa? Sebab pihak majikan akan memotong KWSP sekian di gaji kalian, tapi majikan juga menambah berapa persen. Contoh, biasanya dipotong 100 ringgit per bulan, dan pihak majikan akan menambah lagi, dan KWSP itu akan boleh diambil nanti. Jadi KWSP itu seperti simpanan di hari tua. Seperti di Indonesia ada simpanan di hari tua, tidak bekerja dipotong sekian. Dan enaknya di Malaysia itu majikan juga menambah. Kalau ingatkan, kalau ikutkan warga asing dipotong KWSP, aku pun teringin, sebab majikan juga menambah, dan nanti bisa diambil kembali, itu simpanan. Kemudian pasal menghina, aku ingatkan sekali lagi, aku membuat konten bertujuan untuk memberikan satu pelajaran kepada mereka yang selalu menghina Indonesia, menghina negaranya sendiri. Tapi, ingat, ada sesebagian netizen Malaysia yang masuk ke kolom komentar. Setelah masuk kolom komentar, apakah aku harus diam tanpa harus menjawab, tanpa harus menjelaskan? Sorry, aku akan tetap menjelaskan, dan aku akan tetap menerangkan apa yang mereka komen di kolom komentar di video-videoku. Aku bertanggung jawab menjelaskan apa yang mereka bilang di kolom komentar. Oke, lagi satu, admin pengecut, komenku dihapus, dipadam. Inilah yang tak tahu ilmu per YouTubean, patutlah IQ 15 ringgit nih, tak paham pasal YouTube. Indonesia cakap YouTube, kalau Malaysia YouTube. Ikut British YouTube, ikut Inggris. Kalau Indonesia ikut bacaan YouTube, sana YouTube. Kau tak paham masalah undang-undang YouTube. Bila sesiapa netizen komen di komentar dengan kata-kata kasar, melanggar pedoman komunitas YouTube, pihak YouTube akan membanet ataupun menahan sementara. Jadi kalian jangan salah paham, bila kalian komen-komen kalian tidak terlihat di kolom komentar, bermakna pihak YouTube telah menahan, diperiksa dulu. Bila itu melanggar pedoman komunitas, channel Anda akan dibanet. Ingat, aku tidak pernah menghapus komen. Aku senang bila ada orang komen yang melawan aku, melawan argumen-argumen yang aku katakan di channelku. Aku senang. Aku siap beradu argumen. Aku siap beradu argumen dengan kalian. Ada yang bilang seperti ini, kalau ingin nasihati orang Indonesia, jangan sebut pasal Malaysia, jangan sebut tentang dalaman Malaysia. Gini ya, logikanya seperti ini. Aku sudah selalu bilang, aku bertujuan untuk memberikan satu pelajaran. Tapi kalian orang Malaysia, netizen Malaysia yang selalu komen-komen di kolom komentar, dan aku wajib menjawab, aku wajib menjelaskan kepada kalian orang Malaysia yang komen. Ada yang bilang aku sombong, sudah kaya, lupa diri. Lupa diri apa? Aku udah kata aku bersyukur kerja di Malaysia selama ini, dapat apa yang aku punya nih, alhamdulillah. Memang aku tak nafikan, aku memang kerja di Malaysia.
Tapi aku kerja dengan halal, ada permit yang sah, permit kerja yang sah, tak pernah ilegal. Aku legal selama 24 tahun. Paham? Yang masalah subsidi, ada satu netizen Malaysia yang sangat-sangat bijak, aku respect. Aku respect pada Anda yang komen. Ya komen seperti ini. Dah lah, tak payah keco-keco pasal subsidi. Rizki, itu adalah rizki dari langit. Tak pakai keco-keco. Aku pun tak suka pasal subsidi ini keco-keco. Biarlah warga asing menikmati rizki. Itu adalah rizki dari Tuhan, dari langit. Berkongsi rizki. Ini sangat-sangat bijak. Betul, aku respect. Sekali lagi, kalau tidak ingin dikomentari, tidak ingin dibuatkan video-video seperti ini, jangan komen. Aku udah kata, netizen Malaysia jangan tonton di channelku. Berhambus kalian. Aku cakap berhambus tuh, bukan aku suruh berhambus. Kalian berhambus dari Malaysia, orang di berhambus. Enggak. Jangan tonton video-videoku di channel ini. Tak payah masuk campur, tak payah komen-komen di video-videoku. Biar senang, biar tak sakit hati. Aku siap beradu argumen dengan mereka. Masalah apa yang ada di Indonesia, bahkan apa yang ada di Malaysia, aku siap beradu argumen. Tak kira lah dalam live lagi senang live sama mereka kita adu argumen. Aku siap, aku tak akan mundur. Ingat, sampai Z aku tahu semua apa yang terjadi di Malaysia. Aku dah sorry untuk netizen Indonesia, aku terkadang pakai bahasa Malaysia nih. Kadang orang Malaysia, netizen Malaysia tak sebegitu paham dengan bahasa Indonesia. Pokoknya kita nih pokoknya wajib pokoknya, tapi mereka pokoknya tuh pokok tuh pohon. Jadi jadi terkadang aku pakai bahasa Malaysia, itu maklum lah. Kemarin ada yang komplain aku cakap modern tapi aku bilang modern. Bang, jangan pakai bahasa Malaysia. Oke, tapi mohon dimaklumi karena yang lihat video ini bukan dari Indonesia, tapi dari teman-teman netizen di Malaysia juga kadang tidak paham. Jadi aku kadang ada bahasa Melayu, ada bahasa Malaysia. Walaupun bahasa Malaysia aku logonya paten pecotot, ya nggak apa-apa. Memang aku nggak teringin fasih bahasa Malaysia itu nggak teringin. Geng-geng itulah. Geng-geng tuh yang berani cakap, beberapa orang tuh kemudian disokong oleh netizen Malaysia, kemudian ikut-ikutan mempermasalahkan subsidi dipakai warga asing. Setelah aku jawab beri cadangan, kalian marah. Lepas tuh kok aku diam. Kau suruh aku diam macam buat bodoh, macam tak tahu. Tak. Selagi ada yang mengusik Indonesia, mengait-ngaitkan dengan warga Indonesia, tak kiralah pasal subsidi lah itulah. Aku orang yang pertama akan menjawab, aku akan melawan. Sebab aku tahu apa yang terjadi di Malaysia tuh. Bukan semua orang Malaysia jahat, mempertikaikan pasal itu, bukan. Kawan-kawan aku nih, aku cerita sedikit ya. Campur-campur bahasa Malaysia nggak apa-apa guys, minta maaf. Kawan aku nih, kawan kerja orang tempatan, semua bagus. Tak ada satu orang pun yang mempertikaikan benda-benda macam nih. Tak ada. Sebab apa? Dia pun tahu warga asing beli paket, bawa bag plastik tuh kresek merah besar itu. Dia orang tuh tahu, tapi kenapa dia tak tegur? Dah biarlah, itu rezeki dari langit. Aku udah kata, kalau memang ikutkan undang-undang memang tak boleh. Tapi biarlah rezeki, berkongsi rezeki. Aku selalu mengatakan warga asing sedikit banyak membantu perekonomian Malaysia. Dari segi satu, pengangkutan awam, bus, LRT, monorail, taksi, Grab, siapa yang naik? Kalau tak ada warga asing, bus-bus pun akan kosong, lumpuh. Betul, akan lumpuh kalau tak ada warga asing. Siapa yang akan naik bus? Siapa? Ada 1-2 orang yang ada di Malaysia akan paham. Pergi Seremban ke KL, Johor ke KL, siapa yang ada dalam bus itu? Warga asing. Yang kedua, dari segi penjualan di kaki lima, walaupun dalam tanda kutip banyak warga Bangladesh yang berjualan, tapi di situ banyak juga warga tempat. Jadi sekali lagi buat netizen dari Malaysia, kalau kalian komen
izinkan Patik nih, Patik ke hamba, izinkan saya untuk menjawab. Jangan kekang saya, tak payah jawab, takkanlah aku diam. Kalian cakap pok sampai Z, takkanlah aku diam. Nah, yang kau suruh diam aku tuh kenapa? Kau komen, aku jawab. Nah, senang, adil. Jangan egois. Oh, komen bla 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 bla. Aku tak boleh jawab. Jangan campur pasal hal Malaysia, dalaman Malaysia. Tapi kalian tuduh aku makan subsidi lah. Tapi aku bila cakap pasal subsidi ke orang marah. Tadi ada yang bilang bukan senang macam yang kau kata. Bukan senang, kenapa? Senang. Daripada kalian ungkit-ungkit pasal subsidi, perkataan subsidi itu dah di ujung lidah netizen Malaysia. Baik aku bagi cadangan senang kan. Di konter-konter tuh. Di konter tuh tanya IC pasport. Senang. Kenapa tak senang? Kau tahu tak kenapa pihak kerajaan Malaysia tak melarang, tak buat peraturan? Satu, mungkin seperti yang abang bijak dari Malaysia tadi katakan. Biarlah sesama manusia menikmati rezeki dari langit, dari Tuhan, tak apalah. Satu, mungkin pihak kerajaan Malaysia berpikiran seperti itu. Yang kedua, mungkin aku bukan menuduh, mungkin berapa banyak warga asing bila barang subsidi itu hanya dibeli hanya untuk warga tempatan, mungkin tidak seberapa laris manis. Walaupun harganya murah, tapi bila warga asing yang pakai berapa juta, walaupun kalau kalian itu rugi, tapi mungkin pihak kerajaan akan berpikiran seperti itu. Mungkin loh, aku tidak menuduh, mungkin, kemungkinan. Dalam pasal subsidi ini, aduh, biarlah Rizky tuh, yang siapa tuh, si Sopian apa tuh yang bilang kami nak datang ke Indonesia kerja apa? Duit kamu murah. Tapi di situ banyak juga warga tempatan, orang tempatan yang berjualan. Bila ada time cuti umum, hari raya, tahun baru, public holiday, hari Ahad, Minggu, banyak warga asing yang beli minum, beli snack, sedikit banyak membantu perekonomian rakyat Malaysia juga. Jadi jangan dipertikaikan. Aku tahu bukan semua orang Malaysia berpikiran seperti itu. Ada yang baik, ada yang menerima. Tak kira lah itu pati ke, legal ke, ilegal ke. Terkadang warga Malaysia yang muripe rumah tuh, dia tak akan tanya, "Wak, kok kosong gak ada permit?" Tak akan tanya, "Wak, boleh tak ripe rumah aku? Satu rumah nih oke lah 20.000, boleh tak, Wak? Oke, kita bincang harga berapa. Oke, Wak." Dia orang takkan tanya. Paham? Sampai Z aku paham apa yang terjadi di Malaysia. Sekali petik api, aku akan bom. Aku akan bagi tahu semua apa yang terjadi. Paham? Tengok berapa rugi aku. Surya 26.000. Aku tak isap tuh, ada isap 2-3 kali, berapa kali dah habis dah. Aduh, wah. Dah Surya nih sedap, gudang garam nih sedap. Habis makan tak isap gudang garam, kau tahu tak rasa hati itu. Habis makan tak isap gudang garam, ibarat kata kita nih kena tumbuk tapi tak boleh balas. Sakit, betul-betul sakit. Hati ini sakit. Betul sakit. Sesiapa yang habis makan tak isap gudang garam, hati ini sakit. Terasa kena tumbuk orang tapi tak boleh balas. Oke guys, biasalah kita gurau-gurau. Jangan marah, relax. Rizky nih, Allah nih maha kaya. Sumpah, Tuhan maha kaya. Aku pergi ke Malaysia, teman-teman aku pergi ke Malaysia, dah ditakdirkan Allah, ditakdirkan Tuhan. Bukan semata-mata aku mau pergi sana. Tak. Semua dah ada jalan sendiri. Allah sudah tentukan rezeki aku di Malaysia. Bukan aku sombong, aku habis dapat rezeki dari Malaysia, dapat apa semua nih. Apa tuh menghina Malaysia? Enggak, aku enggak menghina Malaysia. Aku hanya menjelaskan siapa yang komen
Tak kiralah orang Indonesia, orang Malaysia. Bila ada yang kurang paham di komen kalian, menurut aku, oh orang ini komen seperti ini, kok kayaknya nggak seperti di fakta. Oke, itulah aku perlu menjelaskan, menjawab komen-komen kalian. Aku tidak bersombong. Percayalah, hargai orang merantau. Ada orang, tadi ada yang komen seperti ini, kalau miskin, kalau nggak miskin, kenapa harus merantau? Ini orang Malaysia yang mengatakan, hargailah orang Johor yang merantau pergi Singapura. Mereka sanggup pukul 4, pukul 4:30 naik bus, bangun pagi naik bus pergi Singapura, merantau pergi Singapura. Hargailah orang Johor. Jangan kata kalau nggak miskin kenapa merantau. Aku selalu bilang, rakyat Indonesia jiwa petarung, jiwa perantau. Ada yang mengatakan, macam budak tadika, kok tak payah sembang lah, tak payah tipu, budak kecil kau boleh tipu. Datanglah Indonesia. Netizen yang kontra dengan aku nih, orang Malaysia datang ke Indonesia, aku akan sambut. Aku akan ajak jalan-jalan. Mana kau nak? Ziarah Wali Songo dekat, Sunan Derajat. WBL Tanjung Kodok dekat. Banyak tempat wisata. Kalau bila mau datang, DM aku di TikTok Saiful Arif, namaku Saiful Arif. Nanti orang nggak, pengecut, tak bagi nama, alamat. Aku orang Takran, Solo Kuro, Lamongan. Aku orang Lamongan. Nah, apalagi yang kau nak dari aku? Datang ke Indonesia, Bang Saiful, Bang Arif, tarik sekian, saya datang ke Lamongan, ke Surabaya. Bang, tolong ajak jalan-jalan, singgah-singgah rumah Bang. Aku akan sambut, aku bagi makan free, tak bayar. Aku akan belanja makan, masuk tempat-tempat wisata tuh. Aku akan belikan tiket. Kalau orang mau datang, jaga aku. Jangan ingat ini aku jahat sangat, aku benci sangat dengan Malaysia. Tak, aku buat macam nih sebab aku tak keberatan dengan teman-temanku YouTuber Indonesia selalu menghina negara sendiri. Bukan semua warga Malaysia jahat, bukan. Tidak semua orang Malaysia, semua di dunia ini sama. Ada yang baik, ada yang jahat. Memang hukum alam memang semua jahat, baik itu ada. Bila netizen dari Malaysia mau datang ke tempatku, ngomong saja. Ada yang tadi, siapa tadi, Bang, assalamualaikum Bang, bila saya pergi Indonesia, sebab saya selalu datang ke Indonesia, boleh tak singgah di rumah Abang? Alhamdulillah, saya akan sambut, saya akan jalan-jalan, naik moto boleh, naik kereta pun boleh, aku sewa. Aku tak ada kereta, kalau aku sewa tak apa, free. Nah, free. Ini moto 1, 2, 3, ada 3 moto. Basikal tak ada, memang tak ada anak kecil, anak ada besar. Oke guys, minta maaf bila ada kata yang kadang menggebu-gebu tuh. Paham-pahamlah kalau kadang menggebu-gebu sampai kadang terlihat emosi. Itu bukan emosi, itu saking semangatnya aku menjelaskan kepada kalian, memberikan satu edukasi biar oke. Mungkin video ini agak panjang. Gini ya, aku selalu mengatakan, bila orang luar Indonesia itu menghina negara, itu bisa dimaklumi. Aku sudah katakan, bisa dimaklumi, mungkin dari segi sentimen itu bisa dimaklumi. Tapi ini orang Indonesia sendiri, itulah yang aku bertekad membuat konten-konten seperti ini. Dulu aku membuat konten selalu menasihati TKI Malaysia, jangan sampai kena tipu ejen-ejen yang tidak bertanggung jawab. Bila ada yang mengatakan Malaysia sudah buka, belum, jangan kena tipu. Masuklah secara legal, jangan ilegal. Jangan tertipu dengan ejen bila mengikuti visa melancong, bisa membuat permit, jangan. Itu penipuan. Dulu aku selalu membuat konten-konten seperti itu, memberikan nasihat kepada teman-teman TKI yang mau masuk ke Malaysia. Jangan kosongan. Bukan hanya kalian yang susah, kalau kena tangkap, keluarga kalian susah. Aku dulu selalu buat konten-konten seperti itu. Dan bila ternampak dekat TikTok, banyak warga Indonesia yang selalu membanding-bandingkan. Bukan hanya membanding-bandingkan, tapi menghina. Itulah aku tergerak hati. Sebagai warga negara yang baik, sebagai rakyat Indonesia yang taat, NKRI harga mati, aku tergerak hati aku untuk yang pertama dari segi memberikan satu pelajaran,
edukasi. Bila mereka tetap, mungkin aku akan menggebu-gebu seperti tadi. Jadi tolong dipahami, dimaklumi. Terkadang aku kadang nampak emosi. Video ini panjang. Belum mandi guys, belum mandi. Tengok, rugi. Belum mandi tapi nampak handsome, manis, biasa kan. Oke, kura-kura. Oke, jumpa lagi. Assalamualaikum. Tengok slogan apa lagi nih. Oke, assalamualaikum, salam tetot.